dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar-benar matang tentang asma wa sifat. Dia faham benar konsep asma wa sifat yang Allah dan Rasulnya maksud. Dia berjalan di atas jalan yang lurus dan terang. Jalan yang lurus dan terang. Jalan yang gak blunder. Jalan yang gak kontradiktif. Wa huwa sami', dan ia adalah zat yang maha mendengar. Alladzi yasma' jami'al aswat, maknanya ia zat yang mendengar seluruh suara. Tidak ada satu suara pun yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir, maha melihat, yakni yara kulla syai'in, yakni melihat segala hal, la yakhfa alaihi syai', tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, fil ardi wala fis sama, baik di langit ataupun di bumi. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, man fahima hadhihi al-ayah, barang siapa yang memahami ayat ini dengan baik, ayat yang mulia ini al-karimah, haqqa fahmiha, dan benar-benar dia memahaminya dengan baik, wa tadabbaraha, dan dia meresapinya dengan baik, masya biha 'inda ikhtilaf al-mukhtalifin fi sifat 'ala jaddat bayda wadihah, maka niscaya ia akan berjalan menghadapi perselisihan yang ada di dalam kasus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dan terang, yang clear. Ya. Yazdadu basirah idza ta'ammal ma'na qaulih, apalah lagi bertambahlah dia basirahnya, yakni pemahamannya di dalam hal ini ketika dia mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa inna hadzal isbat ba'da dzalika an-nafi, karena isbat tersebut, yakni penegasan sifat Allah tersebut, yakni Allah maha mendengar lagi maha melihat, setelah nafi itu, setelah nafi laisa kamitslihi syai'un, tiada satu hal pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, limumathil qad ishtamala ala bardil yakin, itu hakikatnya telah benar-benar menyimpulkan sebuah kesimpulan yang membawakan keyakinan yang sangat memuaskan. Dinginnya keyakinan, wa syifa as-sudur, membawa kepuasan hati, kesembuhan hati. Wa thilaj al-qulub, membawa ademnya hati. Faqdar ya talibal haqq qadra hadhihi al-hujjah an-nayyirah wal burhan al-qawi. Maka coba bayangkanlah wahai para penuntut hak, para pengejar ilmu, betapa agungnya hujjah yang terang ini dan keterangan yang sangat kuat ini. Fa innaka tuhattim biha katsiran minal bid'ah wa tuhashim biha ru'usan minad dhalalah. Dengan hujjah ini kau akan banyak memecahkan dan mematahkan seluruh bentuk bid'ah-bid'ah yang ada, dan kau akan dapat menepis, seluruh yakni tokoh-tokoh kesesatan yang membawakan kesesatan kepada manusia. Wa turghim biha unuf tawaif minal mutakallimin, dengan hujah yang sangat nyata ini kau akan mempermalukan para tokoh-tokoh ahli bid'ah dari golongan mutakallimin. Mempermalukan, turghim biha unuf, yakni hidungnya disungsebin masuk ke tanah, tuh maksudnya ini mempermalukan. Gitu ya. Wala siyama idza dhamamta ilaihi qaulahu ta'ala, apalah lagi kau tambah dengan memahami dengan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilman, dan tidaklah para makhluk menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maknanya apa? Ayat ini adalah hujah yang sangat kuat, nyata buat konsep asma wa sifat ahlus sunnah. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, gitu. Oke? Dengan laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita menepis dan mematahkan kelompok satu kutub kesesatan di dalam asma, yaitu musyabbihah, para kelompok yang menserupakan Allah dengan para makhluknya. Menserupakan Allah dengan makhluk. Kita bilang laisa kamitslihi syai'un. Tiada zat, tiada satu hal pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di waktu yang sama, wa huwas sami'ul basir, dengan menegaskan bahwa ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dengan ini kita menepis atau mematahkan satu kutub kesesatan satunya, yaitu para ahli takwil, para ahli dari golongan Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesesatan selalu al-haq wasatun baina tarfain. Hak itu selalu sesuatu yang di tengah di antara dua kutub, dolalatain, yang sesat. Hak itu selalu satu kutub di tengah, oke, satu posisi di tengah di antara dua kutub kesesatan. Ahlus sunnah konsepnya selalu di tengah, selalu di tengah. Semua konsep dalam qadar kita di tengah, oke. Kita menghajar kelompok Qadariyah yang bilang takdir nggak ada, kita bilang takdir ada, kita sikat. Tapi kita juga nggak hajar kelompok Jabriyah yang bilang takdir ada tapi bablas, tidak ada kemampuan dan pilihan bagi manusia. Nggak begitu. Ada kemampuan dan pilihan bagi manusia. Tuh begitu kan? Kita di tengah nggak? Iya nggak? Iman, iya nggak? Iman kita di tengah. Kita mengingkari kelompok Khawarij yang mengatakan bahwasanya iman enggak naik dan turun. Kalau turun terjadi maksiat maka dia jadi kafir. Kita sikat. Kita bilang enggak, iman naik turun. Wow. Iya kan? Tapi di waktu yang sama kita juga ngehajar kutub Murji'ah yang bilang orang kalau udah beriman mau dosa kayak apa lagi udah dijamin surga, nggak bakalan ditulis lagi dosa buat dia. Enggak begitu. Tetap ada tulisan dosa. Tuh, begitu kita di tengah kan? Konsep mentaati penguasa. Konsep mentaati para pembesar dan penguasa. Kita di tengah. Kita mengingkari kelompok Khawarij, Bughat dan lain-lain, yang dimana tidaklah ada satu orang penguasa pun kecuali pasti mereka kritik dan ingkari dan perangi. Rasul aja dikritisi, dikata berbuat adil lah kau Muhammad, berarti kau zalim Muhammad. Artinya begitu kan? Rasul dikritik, apalagi yang ini. Ya gak? Khawarij gitu. Mau malaikat Jibril alaihi salam lagi yang mimpin, dia kritik juga jal. Khawarij, kita sikat mereka, enggak, taati penguasa, iya kan? Tapi juga kita menyikat kelompok satunya, Rafidhah, yang dimana penguasa dan pembesar mereka sucikan sampai level maksum. Kita bilang enggak, mereka orang, bisa dosa juga. Tuh. Dapat gak? Kita kan selalu itu. Demikian di dalam asma wa sifat. Oke? Sebagian kaum di sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala diserupakan Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini musyabbihat. Zat? Kita sikat. Enggak. Sungguh Allah tidak serupa dengan laisa kamitslihi syai'un. Oke? Tapi apakah maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat sama sekali? Enggak begitu. Allah sendiri yang bilang wa huwas sami'ul basir. Ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuh, kita bilang Allah tidak mirip segala sesuatu bukan berarti Allah enggak punya sifat. Allah punya sifat. Nah, kaum Jahmiyah maunya menafikan seluruh sifat. Semua sifat Allah dia samakan dengan makhluk. Karena standarnya begitu. Akhirnya dia nafikan sifat tersebut dengan hujah katanya mau mensucikan Allah, yang ada jadi ngerusak dan menentang sifat-sifat Allah. Masa Allah mendengar? Mendengar mah sifat makhluk. Allah tidak mendengar. Masa Allah melihat? Melihat mah sifat makhluk. Masa Allah punya tangan? Tangan mah ada pada makhluk. Akhirnya kabar-kabar langit, kabar-kabar wahyu tentang Allah semuanya ditepis dengan hujah katanya mau mensucikan Allah tuh. Masa Allah di atas? Allah mah di luar ruang dan di luar waktu. Di mana? Di mana-mana. Jadi dia mah kalau doa begitu tuh. Kita mah fitrah doa begini kan? Fitrah. Kenapa? Allah di mana? Nah, Jahmiyah kalau doa gimana? Begitu. Dia nggak tahu Allahnya di mana. Berarti begitu kan? Allah di mana-mana katanya. Terus ngapain nengadah ke atas loh? Fitrah itu, dalil fitrah namanya. Dalil fitrah tuh. Iya gak? Hah? Kita menepis itu. Mereka nih hakikatnya kaumun adha'u rabbahum. Kaum yang mau menghilangkan dan meniadakan Tuhan mereka. Karena semua sifatnya mau dibilang gak ada. Mau ditepis oleh mereka. Sesuatu kalau emang exist, punya sifat existence, wujud, maka dia harus punya sifat.
wala yuhituna bihi ilman, tapi tidak ada makhluk yang menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keilmuan tentang Allah hanya kita batasi dari sebagaimana pada sebatas apa yang Allah kabarkan pada kita aja. Tuh, Allah bilang Allah di atas, terima Allah di atas karena kabar dibagi begitu. Tuh, dapat nggak? Kita di tengah nggak? Allah punya tangan, terima udah. Apakah tangannya sama seperti apa sama? Enggak, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oke? Tapi apakah Allah enggak punya tangan? Allah punya tangan sebagaimana dikhabarkan. Tangannya gimana dong terus? Wallahu a'lam. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Dah. Allah punya kaki demikian. Kaki yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaan. Wallahu a'lam kayak gimana? Kita terima kabar. Karena enggak ada yang mengetahui. Itu maksudnya dari kalam Al-Imam Asy-Syaukani. Barang siapa yang memahami ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oke? Apalagi lagi dengan wala yuhituna bihi ilman dan lain-lain. Dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar-benar matang tentang asma wa sifat. Dia faham benar konsep asma wa sifat yang Allah dan Rasulnya maksud. Dia berjalan di atas jalan yang lurus dan terang. Oke? Jalan yang lurus dan terang, jalan yang nggak blunder, jalan yang nggak kontradiktif. Oke? Tentang apa yang konsep keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu, laisa kamitslihi syai'un nafi wa huwas samiul basir isbat. Nah, Mu'tazilah, Jahmiyah apa itu? Maunya dinafi doang. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un, akhirnya semua sifat yang Allah sebutkan juga dinafikan juga sama dia. Jangan. Bablas itu menafinya. Sebagaimana Jabariyah, bablas di dalam menetapkan qadar sampai level menepis dan menafikan ikhtiar pada para manusia, usaha, keinginan, kehendak pada para manusia. Benar gak mereka meyakini qadar? Benar. Tapi ya udahlah, udah ditakdirin, kita nyender aja. Nah, kadar itu ya salah gitu. Benar gak Allah tidak sama seperti segala hal? Benar. Nah, tapi kemudian dia katakan Allah tidak memiliki apa-apa yang Allah sebutkan sendiri tentang sifat-sifatnya. Nah, kadar 11 itunya bablas. Ya. Itu konsep yang sangat jelas di dalam asma wa sifat apabila seseorang memahami ayat itu dengan baik.